Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Joker Indo 57. Kali ini Joker akan bercerita tentang siapa itu Kanjeng Ratu Kidul, siapa Nyi Roro Kidul. Dan untuk lebih jelas, ikuti terus video ini sampai selesai, karena akan ada penampakan ibu Kanjeng Ratu Kidul, real penampakan asli saat pasien mengambil mustika Nyi Roro Kidul. Seperti apa ritual dan seperti apa cerita tentang ibu Kanjeng Ratu Kidul, tentang Nyi Roro Kidul, siapakah beliau? Ini cerita terpercaya, dan ini cerita sesungguhnya, cerita Nyi Roro Kidul, cerita tentang ibu Kanjeng Ratu Kidul. Dan inilah Nyi Roro Kidul asli seperti ini. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Joker Indo 57. Kali ini Joker akan cerita tentang asal usul Nyi Roro Kidul. Jadi gini ceritanya, atau enggak cerita ya, faktanya itu penguasa pantai selatan dikuasai pertama kali oleh beliau itu Kanjeng Ratu Kidul. Jadi ibu Kanjeng Ratu Kidul itu susah untuk ketemu beliau ataupun beliau untuk menampakkan diri di pantai manapun, karena beliau adalah selir dari raja-raja. Dan asal usulnya Nyi Roro Kidul itu dari putri ibu Kanjeng Ratu Kidul. Jadi ibu Kanjeng Ratu Kidul mempunyai anak kembar bernama Dewi Lanjar dan Nyi Roro Kidul. Dan sifat dua anak ini beda. Nyi Roro Kidul itu dipasrahkan untuk menguasai pantai selatan, Dewi Lanjar menguasai pantai utara. Jadi orang-orang yang ketemu dengan beliau Nyi Roro Kidul itu bisa dengan 3 syarat. Dan syarat itu ada: 1, hatinya harus bersih; 2, tulus; 3, ada mantra-mantra tertentu dan tata cara. Dan kalau ada yang bilang Nyi Roro Kidul itu dari Kadita, anak Raja Siliwangi, itu tidak benar. Ada yang cerita dari bidadari Nawang Wulan, tidak benar. Yang benar itu beliau anaknya itu Kanjeng Ratu Kidul, dia penguasa pantai selatan. Dan satu lagi, sifatnya Nyi Roro Kidul tidak ada untuk memberi pesugihan. Jadi kalau ada yang orang Peter mengatakan Nyi Roro Kidul adalah bisa memberi pesugihan ataupun bisa untuk pesugihan, tidak. Dan siapa itu Nyi Blorong? Nyi Blorong itu sampai sekarang masih misteri, belum bisa ditemukan, karena orang-orang yang tersesat aja yang mencoba beliau. Jadi kita membahas Nyi Roro Kidul. Jadi Nyi Roro Kidul itu penguasa pantai selatan. Dan satu lagi, kalau kenapa pakai baju hijau di pantai selatan pasti hilang, itu mitos, tidak akan pernah hilang. Karena kalau kalian pakai baju hijau terus kalian tenggelam di laut, itu susah untuk mencari tim SAR-nya, seperti itu. Dan satu lagi, jangan pernah sekali-kali kita mencoba ataupun ingin menguji kekuatan beliau dengan ibaratnya menyepelekan kita mandi di laut terus bilang aku aman, gak apa-apa. Salah. Kita harus tetap minta izin, karena di tepi pantai itu ada 7 penjaga pantai. Pantai pertama itu yang di 5 meter dari laut, 3 meter menjelang laut, dan 1 meter di tepi laut. Jadi yang paling
berbahaya tiga ini, karena tiga ini yang bisa menyeret kita ke lawan. Dan Nyai Kidul itu sifatnya baik, dan dia adalah tidak menjadi seler dari raja-raja, tapi dia membantu manusia-manusia yang ingin ketemu dengan beliau dengan tata cara yang tiga tadi. Jadi kalau ada yang bilang Nyai Kidul itu adalah dari bidadari, dari Raja Siliwangi atau Kadita, itu salah besar. Itu kenapa Joker dari 95 itu sudah dekat dengan beliau dan sudah tahu siapa beliau, keadaan beliau. Jadi kita benar-benar, kalau kita sudah tahu, kita akan berjalan di apapun, kita akan aman dan kita akan selalu dilindungi. Dan satu lagi yang dekat dengan Ibu Nyai Kidul, insya Allah rezekinya akan selalu lancar, rezekinya dipermudahkan. Dan kebanyakan yang ngaku-ngaku titisan itu bohong, karena titisan itu tidak ada. Titisan Nyai Kidul itu sama sekali tidak ada. Ada kalau kalian berani mati menjadi titisan Nyai Kidul. Terus ada yang tanya murid ada, karena murid belajar dari beliau dengan alam. Jadi ketemu dengan beliau hanya selintingan, hanya bayangan, dan dia diajari bla 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 bla. Dan ada enggak yang jadi anak angkatnya beliau? Ada. Contohnya Mbah Jaga Laut, almarhum Mbah Jaga Laut itu Pangandaran, itu muridnya Nyai Kidul. Dan titisan Nyai Kidul itu tidak ada, hanya rekayasa manusia itu sendiri. Karena titisan itu kalau kita mati, kita harus jadi titisan. Dan gimana bisa ketemu dengan beliau? 3 syarat itu tadi ditepati. Dan satu lagi, jangan pernah kita mencoba-coba untuk mengatasnamakan titisan mencari uang. Karena yang sudah dekat dengan beliau itu Nyai Kidul itu tidak perlu kerja. Uang nanti akan datangnya dari mana? Dari orang-orang yang kita katakan sama kita, orang-orang yang benar-benar berhasil minta tolong sama kita, terus ditolong ini bla bla. Kenapa? Kebanyakan sekarang ngaku-ngaku belakang lukisan Nyai Kidul, dia di belakang lukisan, ya kan? Yang kedua, dia selalu pakai hijau-hijau ala Nyai Kidul, itu bohong. Jadi Nyai Kidul tidak ingin namanya jelek dengan spiritual paranormal yang mengaku-ngaku. Dan itu lagi, ada satu lagi, kalau ingin ketemu beliau, nanti kita kasih tahu cara-caranya. Ada 3 syarat, dan syarat yang utama, kedua yang penting, syarat ketiga tata cara, karena ada mantra tertentu. Dan kalian harus mempercayai mustika. Mustika itu apa? Untuk ketemu itu Kanjeng Ratu Kidul. Seperti itu cerita kita. Jadi Nyai Kidul itu anak ibu Kanjeng Ratu Kidul. Dia punya anak kembar bernama Nyai Kidul dan Dewi Lanjar. Nyai Kidul menguasai pantai selatan, Dewi Lanjar menguasai pantai utara. Dan Nyai Kidul itu penguasa, wakil, panglimanya itu Kanjeng Ratu Kidul yang dipasrai. Jadi kalau ada apa-apa, Nyai Kidul yang maju duluan, itu Kanjeng Ratu Kidul, itu belakangan. Dan satu lagi yang menjadi selera raja-raja itu Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Pakaiannya pun berbeda, Ibu Kanjeng Ratu Kidul sama Nyai Kidul. Karena Ibu Kanjeng Ratu Kidul selalu memakai mahkota yang agak tinggi, keemasan. Kalau Nyai Kidul hanya memakai ikat yang berkepala ular dan terbuat dari emas. Seperti itu cerita Joker, dan ini fakta. Jangan lupa kalau ada yang pengen komen, pengen tanya-tanya, silahkan. Itu fakta yang terjadi. Jadi itu Kanjeng Ratu Kidul mempunyai anak 2, Nyai Kidul dan Dewi Lanjar. Jadi Nyai Kidul itu bukan dari manusia.
Karena apa? Sebelum ada manusia itu Kanjeng Ratu Kidul itu sudah ada. Jadi tidak tahu asal usulnya Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Dan Nyi Roro Kidul itu bukan titisan ataupun bukan dari anak-anak raja ataupun cerita dari bidadari yang diambil selendangnya, itu bukan. Itu Nawang Wulan. Nawang Wulan itu juga ada sendiri juga di pantai selatan, tapi bukan Nyi Roro Kidul. Dan ada juga yang mengatakan Nimas. Nimas itu ada sendiri karena di pantai itu ada 7 bidadari yang menyerupai Nyi Roro Kidul. Jadi hati-hati, seperti apa Nyi Roro Kidul, seperti apa dayang-dayangnya, karena 7 bidadari ini pengawalnya Nyi Roro Kidul. Dan kemungkinan besar Gadita itu pengawalnya Nyi Roro Kidul. Jadi dia masuk ke air laut dan menjadi gaib, dan itulah menjadi pengawalnya Nyi Roro Kidul. Jadi kalau ada yang bilang Nyi Roro Kidul itu dari manusia, itu hanya cerita. Karena sebenarnya sebelum manusia lahir itu sudah diciptakan gaibnya dulu, baru manusia. Tidak manusia dulu baru gaibnya, tapi gaibnya dulu baru manusianya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang Nyi Roro Kidul seler-selernya raja, itu salah. Karena di penguasa pantai selatan itu ada 2, Ibu Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Itu cerita dari Joker yang sebenarnya yang Joker ketahui lewat Nyi Roro Kidul sendiri. Lewat beliau dia cerita tentang siapa dia, siapa Belajar, siapa Blorong, siapa penguasa-penguasa ini. Karena Joker dari 95 sudah bisa berkomunikasi dengan beliau dan mendalami menekuni itu tahun 1999. Joker baru mendalami sampai 2004. Setelah 2004 baru Joker berani terjun seperti ini. Dan kalian nggak akan pernah tahu umurnya Joker berapa, karena Joker sudah tua. Nah, itu cerita dengan kefaktaan, keyakinan kita tentang Nyi Roro Kidul. Jadi Nyi Roro Kidul itu bukan dari manusia, bukan dari bidadari, tapi gaib, benar-benar gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang minta tolong langsung ke Nyi Roro Kidul itu musyrik. Kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu, dengan pelantarannya itu Kanjeng Ratu Kidul, itu Nyi Roro Kidul. Beliaulah yang akan jadi perantara kita. Dan satu lagi, hati-hati untuk berkomunikasi dengan beliau, dan hati-hati untuk minta tolong kepada spiritual, paranormal, dukun yang mengaku-ngaku titisan Nyi Roro Kidul bisa berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul. Oke? Silahkan teman, jangan lupa like. Assalamualaikum, selamat malam. Coba Indo 57.